Berfirmanlah, berfirmanlah, dan berfirmanlah Tuhan, sebab kami sudah rindu menikmati sabdamu. Dan pagi ini selama beberapa menit ke depan kami menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Tentulah kami menurut kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari bersama-sama. Kiranya ada berkat yang boleh kami terima, ada sukacita, juga sekaligus ada bentukan dan teguran yang boleh membentuk hidup kami menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hamba menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Hamba yang jauh dari sempurna ini, biarlah Tuhan yang maha sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatu. Kuasai keuangan ini, kuasai sekitar gerejamu ini, kuasai hati, pikiran, mata, dan telinga kami, supaya kami terfokus, tertuju hanya kepada firman Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Tuhan. Shalom. 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 Semangat. Sehat. Amin, amin, amin. Dapat jangan kemudian. Amin. Ya, tetap jaga kesehatan, J. Cuacanya masih tidak menentu. Ya memang tidak pernah menentu sekarang. Dunia semakin tua, langitnya saya tua. Jadi pandai-pandailah menjaga kesehatan, J. Hati-hati di jalan karena beberapa hari belakangan ini, kalau Anda yang suka main media sosial, hampir setiap hari itu selalu ada berita kecelakaan, khususnya di Semarang. Beberapa waktu lalu di depan garasi Biscoyo. Oh ya? Tetangga di Beringin kepleset solar, terus jatuh, sing nampani langsung Gusti Allah. Ya, jadi waspada. Kadang kita sudah waspada pun yono orang-orang yang belengger gitu. Ya termasuk tumpahan solar itu kan sebuah kelalaian gitu. Udah kau mah ya wis dungo, numpak motor ya wis hati-hati, tapi karena kelalaian orang ada menggunakan. Sehat-sehat semua J, semangat Bang Arum, panjang umur diberkati Tuhan senantiasa. Amin. Mari kita masuk ke dalam pembelajaran firman Tuhan, masih di dalam tema bulan ini, bersinergi dalam mewujudkan kasih Allah. Dan pagi ini kita akan belajar tentang penerapan akan kasih Allah itu sendiri. Namun sebelumnya mari saya mengajak panjenengan semua untuk membuka nas firman Tuhan kita pagi ini yang terambil dari kitab 1 Yohanes. Masih di dalam 1 Yohanes, pasalnya masih pasal yang keempat, ayatnya 20 dan 21. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 20 dan 21. Namun 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dan 21 saya akan membacakan, silakan disimak, dibaca baik di Alkitab maupun di layar LCD. Firman Tuhan berkata, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Persoalan
manusia berkaitan dengan hal menerapkan kasih, biasanya ada atau dimulai atau dapat dilihat dari bagaimana hubungan seseorang dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Persoalan atau kegagalan manusia di dalam menerapkan kasih Allah, di dalam mewujud nyatakan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari, bisa dilihat dari bagaimana kehidupan orang itu, bagaimana hubungannya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya atau orang-orang yang ada di dekatnya, baik itu mulai dari teman, baik itu mulai dari tetangga, apalagi terhadap saudaranya, atau meneh dengan keluarga satu rumah. Artinya kalau kita merujuk kembali ke dalam firman Tuhan yang barusan kita baca, kalau saya tanya kepada panjenengan, apakah Anda mengasihi Tuhan? Apakah jemaat Kembang Arum mengasihi Tuhan? Apakah jemaat Kembang Arum mengasihi Tuhan Yesus Kristus? Sopo sing mau budal gereja dalam keadaan lagi jutaan? Ayo. Sopo mah begisin bar padu? Mbok karo tanggane, mbok karo pacare, mbok karo dulure, mbok karo bojone, ayo sopo? Sopo yang pagi ini datang masih dalam keadaan juengkel? Mbok mau isu rebutan kamar mandi, mbok sing dijak budal rada cepet-cepet budal. Bos sing golek klambi ora ketemu-ketemu. Sapa ayo? Wah, aku pinter. Tidaknya kejujuranmu perlu diapresiasi. Lho cah cilik ya ngono kuwi polos, makanya Tuhan katakan jadilah seperti anak-anak yang polos mau mengakui dosa. Ora kaya wong tuwa, saya tuwa biasanya saya glendem lek wong ngene ngomong. Meneng. Ini glendem. Terima kasih Mbak Agi sudah mengakui. Saya tua-tua ben melu mengakui Mbak Agi. Firman Tuhan katakan orang mungkin kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan tetapi dalam hati masih membenci saudara. Kalau dalam hati masih jengkel dengan saudaranya, nggak mungkin. Karena apa? Allah yang tidak kelihatan saja kamu berkata mengasihi, tapi saudara-saudaramu menungso manusia yang bisa mbok lihat, yang bisa bersentuh, kamu masih jengkel. Kamu masih belum bisa mengampuni. Firman Tuhan katakan orang mungkin, mustahil. Itu adalah satu hal yang mustahil dari almarhum Asmuni. Masih ingat? Itu adalah hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Itu adalah problematika semua orang. Ketika dia mengatakan mengasihi Tuhan, tapi pada kenyataannya kepada orang-orang di sekitarnya sangat sulit untuk menerapkan, mewujudkan kasih Allah itu. Nah, pagi ini kita akan belajar, mulailah menerapkan kasih itu dengan cara yang saya tidak bisa bilang ini sederhana, karena memang pada dasarnya sangat susah dilakukan, tetapi harus dilakukan. Tapi mulai dari cara yang kita bisa mulai dari sekitar kita atau berangkat dari diri sendiri. Karena hal mengasihi atau menerapkan hukum kasih itu tidak harus menunggu orang lain. Baik menunggu dikasihi dulu, atau menunggu diajari dulu, atau menunggu ditegur dulu, atau menunggu diseneni dhisik, atau menunggu ditegur Tuhan dulu. Tapi bisa dimulai dari diri sendiri. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Matius 5 ayat 43. Bukan. Matius 5 ayat 43. Sampun? Matius pasal 5 ayat 43. Sampun? Saya akan bacakan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu apa?
Kasihilah musuhmu dan apa? Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga. Kalau orang lain berkata, kasihilah apa? Sesamamu manusia, tetapi bencilah musuhmu, tetapi Tuhan Yesus menegaskan, kasihilah sesamamu manusia dan juga doakanlah musuh. Doakanlah musuh. Mulailah menerapkan kasih dari diri kita sendiri. Dengan cara apa? Clearkan, bersihkan hatimu dengan cara mengasihimu. Pak, tapi saya tidak punya musuh, Pak. Kalau orang lain memusuhi saya mungkin, Pak. Nyatanya banyak apa yang ngerasani saya. Nyatanya banyak apa yang gak suka dengan saya. Banyak apa yang berusaha menjatuhkan saya. Tenane gak punya musuh. Musuh itu tidak selalu harus perang-perangan, bedil-bedilan, tembak-tembakan, jotos-jotosan loh. Musuh itu tidak selalu yang berbentuk demikian. Musuh itu bisa berupa apa? Musuh itu bisa berupa apa? Orang yang gak jenengan senengi, sadar atau tidak sadar, orang yang tidak Anda sukai, mbok akui atau ndak mbok akui, orang yang ketika Anda ketemu hatimu ora enak, mbok akui atau tidak mbok akui, itu musuhmu. Caranya ngecek gampang. Siapa nama orang yang sering engkau ceritakan tentang kejelekannya, yaitu musuh dalam hatimu. Ayo Pak Bayu senengane ngerasani Pak Pri, ngelek-ngelek Pak Pri, bonek aku, bonek sapa ketemu sapa wae sing diceritani Pak Pri. Pak Pri adalah musuh dalam hatimu. Walaupun Pak Pri mungkin tidak memusuhimu. Ampunilah orang-orang yang membuat engkau jengkel. Mengasihi musuh berarti Anda memiliki hati yang besar, hati yang legowo, untuk menerima siapa saja walaupun orang itu sangat menjengkelkan. Bedanya ada orang-orang yang bisa menyimpan rasa tidak suka. Aku gak senengnya karo Pak Rip tolek ketemu tetap tak aruh-aruh, aku tetap bisa guyu. Mbah kok monggo, mbah kok pripun kabare? Ada orang-orang yang seperti itu. Tapi ada juga tipe orang sing tok ngok apa onone lek gak seneng diketokne ora seneng. Ketemu Pak Repto lek perlu dipeliliki, lek perlu dipleroki. Lek perlu ditabrak gitu. Ono wong sing model kaya ngono kuwi. Aku ora urusan kok. Aku ora tau ngrepoti kok, Pak. Luweh to, aku ora seneng ya wis to. Ono orang yang seperti itu. Firman Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat 43 sampai 45 tadi. Kasihilah musuhmu dan doakan mereka. Musuh yang tidak hanya terlihat ketika jotos-jotosan, tetapi siapa saja yang ada dalam hatimu yang membuat engkau jengkel. Termasuk keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu, kasihilah mereka, doakanlah mereka. Itu kata firman. Tidak harus mereka yang neng-nengan apa? Jotaan dengan kita. Atau yang sedang diam-diaman. Di pekerjaan pun sama. Nah, mesti ono to wong sing garai jengkel terus. Ada toh? Atau jangan-jangan jenengan yang suka bikin jengkel orang. Di dalam menerapkan kasih Allah, kita ditantang, diwajibkan, diharuskan untuk mengasihi dengan tulus dan tanpa syarat, yang sudah kita pelajari di minggu lalu bagaimana Allah itu kasih. Nah, Tuhan Yesus sendiri menegaskan hal itu. Setidaknya mulailah dengan tidak lagi memikirkan atau membicarakan kesalahan-kesalahan orang lain. Semakin Anda membicarakan orang lain tentang kesalahan-kesalahannya, semakin ketok kalau Anda tidak senang dengan orang itu.
Amben karo tanggane sing diomongne ya wong kuwi, nek gereja ketemu padha jemaate sing diomongne ya wong kuwi. Tahu ndak? Sapa sing rugi? Sapa sing rugi? Aku ngono ora gagas kok, Pak. Ora meh mikir aku. Wong kuwi gak seneng karo aku ya wis to. Ora meh mikir sapa-sapa mbok jak ngrasani. Berarti itu sudah merusak hatimu, sudah merusak pikiranmu. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Kan ya awake dhewe toh. Kalau saya pernah bilang, lewat meh nek gereja ketemu nek Pak Tuk wisan wis mangkate kok ya gasi men, aku meh mlebu gereja males papasan karo Pak Tuk. Mau muter sik lewat kamar mandi itu terus rowono, agak rowo ini. Urip kok digawe susah ya napa gitu ya. Ora apa aku gak musuhan kok. Cuma aku mau nyopo wae. Ya padha wae to. Terapkanlah kasih Allah dimulai dari diri kita dan dimulai dari sekitar kita. Jengkel kadang bermula dari situ. Jengkel karo Pak Bayu, jengkel karo Pak Bahtiar. Aja mbok terus nih. Aja mbok critakne sapa-sapa jengkelmu, buangen adoh-adoh. Supaya itu tidak menjadi musuh dalam hati. Yang kedua, terapkan kasih Allah dengan cara, ini kebiasaannya orang-orang. Buka Matius pasal yang ke-7. Buka lagi, kita Matius pasal yang ke-7. Ini yang gampang banget terucap. Ini kadang wakas yang keceplosan. Matius 7 ayat 1. Tentang hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakaikan untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dalam matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Pepatahnya Indonesia mengatakan kuman di seberang lautan nampak, gajah di dalam kuman pelupuk matanya kuman ora ketok. Mulailah menerapkan hukum kasih dengan tidak suka menghakimi, dengan tidak suka memberi label, dengan tidak suka memberi cap kepada orang lain. Kadang kita tidak dengan terang-terangan dudek-dudek. Tetapi ketika kita berkata orang ini A, orang ini B, orang ini C, hanya karena itu yang bisa kita lihat, sementara kita harusnya paham bahwa mata kita itu sangat terbatas. Itu namanya menghakimi. Kalau dulu anak Pak Pri, mumpung Pak Pri datang. Kalau anak Pak Pri sing barep, bocah wedok perawan kok kerja budal bengi mulai isuk. Apa wae ngono kuwi? Kuwi mesti gara-gara bapake didike ora bener. Memberi label to. Wong kerja rumah sakit ana sing bengi ya budal bengi to ya. Jangankan anake bapake dhewe budal tengah wengi malahan. Lah emang jaga bengi. Tapi orang yang tidak suka akan tetap tidak suka, dan dengan senang hati, dengan suka hati memberi label. Makanya saya sering katakan, lah orang ngerti mending meneng wae. Jangan suka memberi label kepada orang. Apalagi itu hanya sekedar dari sudut pandang pribadi, sangat subjektif.
yang tidak tahu apa dan mengapa, tidak tahu latar belakangnya. Sudah melabeli seseorang. Itu penyakit. Kecenderungan manusia adalah lebih mudah menilai orang lain daripada menilai diri sendiri. Lebih ahli lagi mencari dan menilai kesalahan orang lain. Dengan mudahnya manusia, atau bahkan seringkali kita memberi cap, memberi stempel, memberi label, menilai orang lain bahkan tanpa dasar yang benar. Ada satu teguran dalam pepatah Jawa yang mengatakan begini. Wong mbok yong iso ngilo gitoke dhewe. Ada pernah tahu? Ngilo gitoke artinya apa? Ngilo ki apa? Bercermin, berkaca. Gitok ini belakang leher. Supaya orang itu bisa melihat keburukannya. Orang bisa melihat kesalahannya dewe. Kebanyakan manusia, khususnya orang Indonesia, lebih khusus lagi wong lanang, gitok iki mesti rupane luwih ireng daripada kulit lainnya. Mbuh napa? Ya toh. Tapi lek menilai wong Pak Eko lho wonge wireng, kok wileng-wileng. Gitokmu ki luwih ireng. Itulah maksudnya itu. Jangan suka menghakimi orang. Jangan suka memberi label kepada orang. Keburukanmu itu lebih nyata. Hanya kamu tidak mau bercermin belakangmu. Orang akan lebih mudah menilai dan menghakimi orang lain daripada melihat kesalahannya sendiri. Jangan pernah menilai orang lain kalau punggungnya, lehernya, belakangnya, kesalahannya sendiri tidak mau kita lihat. Sakit boten? Ora iso, Pak. Nah, wilah menungso ngeyel. Sukanya, maunya mengarahkan orang lain, mengubah orang lain supaya menjadi seperti maunya dia dan merasa bahwa dirinya paling baik dan benar. Padahal kesalahannya jauh lebih banyak. Makanya kembali lagi saya mengingatkan, anggap sebagai sebuah saran. Jangan mudah berkomentar, jangan pernah mudah menilai, menyimpulkan apalagi tanpa atau jika tidak tahu kepastian atau kebenarannya. Jadi mau singkat kalimat saya ngomong, saya seringkali bilang, lek orang ngerti mending apapun itu. Terhadap apapun yang kamu dengar, terhadap apapun yang kamu lihat, lek orang ngerti mending meneng. Gitu. Ya. Pak Bayu ibu nek gereja iki kok ngono wae, pacane wis ngono wae. Disawang ora enak boblas. Seringkali orang lebih mudah mengatakan itu tanpa dia tahu. Mungkin Pak Bayu tadi pagi pontang-panting dhisik, leren absen rono dhisik, ngopeni anak wedoke dhisik, nyisiri anake wedok dhisik, sampai orang sempat mikir ngurus dandan dhewe. Orang ndak mau melihat itu, Pak. Yang orang lihat, Pak Bayu loh, jan wong wala erak karuan. Lagi ngerti jenengan Pak gitu loh. Guyon ya Pak Bayu ya. Padahal asli deh. Tapi itulah penyakit manusia. Seringkali itu hanya melihat itu, nggak melihat latar belakangnya. Iya toh? Orang akan jangan percaya kepada apa yang baru sekali apalagi engkau lihat. Jangan percaya kepada apalagi yang baru sekali engkau dengar. Apalagi baru dari satu orang. Di dalam menyelesaikan masalah apalagi. Kalau Anda dipercaya oleh jemaat, dipercaya oleh kawan, dipercaya oleh siapapun untuk mendengar curhatan. Tiba-tiba Pak Batiar datang kepada saya, curhat kepada saya tentang Bu Yuni. Istri saya ngene-ngene. Orang akan cenderung, bojone jenengan emang kebangetan Pak. Salah! Karena orang pasti akan cenderung untuk
membenarkan dirinya sendiri. Dengar juga dari versinya Bu Yuni. Oh berarti Pak Batiar ya Bu, saya salah ya Bu? Salah juga. Bu Yuni juga pasti akan membenarkan dirinya sendiri. Tengok sopo, cari pihak ketiga yang netral. Sopo? Mbak Berliana. Oh bener tuh Pak Batiar tuh pasti salah. Salah karena Mbak Berliana itu tadi lebih dekat dengan ibunya, bisa jadi bela ibunya. Lah terus percaya sopo Pak? Percayalah kepada Tuhan. Tidak usah ikut campur, ikut menilai orang. Karena kecenderungannya kita kalau dicurhati itu pengennya ikut menilai. Lek dicurhati ya wis rungokno, dongakno. Kalau nggak bisa memberi solusi, mending meneng dongakno. Jangan ikut menilai. Jangan ikut memberi label. Jangan ikut memberi stempel, menghakimi. Karena belum tentu itu yang sesungguhnya Oke? Terapkanlah kasih dengan cara yang mudah. Walaupun memang tidak mudah-mudah banget, tetapi harus kita lakukan. Ojo menghakimi. Mulutnya itu kunci. Ben ora gampang nyelemong. Ya? Mulutnya kunci. Mulutnya dikunci Pak, tapi hatinya tetap batin. Kayak sinetron hatinya batin. Hatinya dikunci hatinya. Maca firman mukanya hatinya ben resik. Ben ora gampang menilai orang. Yang ketiga. Ini lebih susah. Mulailah menerapkan kasih di sekitar kita dengan cara Matius pasal 18. Matius 18. Gantian yang sudah menemukan silahkan dibaca. Matius 18 ayat 21 sampai sampai 35. Kok saya belum selesai. Lanjut tuh. Gantian karo ayah, ben semangat. Stop sampai situ aja. Nanti yang selanjutnya sampai 35 dibaca di rumah. Matur nuwun Pak Sri dan Mbak Anggit. Suatu ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali kah? Yesus berkata, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai berapa? Yang artinya tidak terhingga, yang artinya tidak terbatas, yang artinya ampunilah mereka sampai kepada batas maksimalmu, lebih dari apa yang dapat engkau lakukan. Makanya saya menulis di sini, ini susah. Makanya saya menulis ya dalam catatan saya. Yang ketiga, mulailah menerapkan kasih dengan cara mengampuni dalam tanda kurung paksakan. Artinya apa? Paksakan dirimu untuk bisa mengampuni. Kudu iso. Karena ini adalah satu perintah. Pak sulit Pak, kudu iso. Makanya mulailah dari sekarang. Mulailah dengan cara mengasihi musuhmu. Jangan sampai timbul benci dan juga dendam. Mulailah dengan cara tidak mencari-cari kesalahan orang lain supaya engkau tidak jatuh ke dalam menghakimi, memberi label. Supaya engkau tidak menjadi benci dan semakin jatuh ke dalam kebencian. Sehingga engkau menjadi akan sulit mengampuni. Pengampunan apapun bentuknya, baik itu mengampuni, baik itu diampuni, adalah hal yang hal yang melegakan. Anda kalau masih memiliki dendam, nyaman enggak hidupnya? Nyaman enggak?
Kalau sampai hari ini Anda masih punya rasa jengkel, benci dengan orang, oke lah, Pak, saya nggak sampai dendam, Pak, karena saya nggak membalas. Oke, tapi hatimu juga nggak seneng, nyaman nggak? Nyatanya lek ketemu jek ra gelem haro. Nyatanya lek ketemu jek direwangi muter. Nggak nyaman toh? Lagi-lagi saya bertanya, siapa yang rugi? Kalau engkau di dalam pekerjaan misalkan masih membenci rekan sekerjamu, kerja nyaman ndak? Nyawang orang yang gak jenengan senengi loh, nyaman ndak? Nek gereja nyawang orang yang tidak jenengan senengi, nyaman ndak? Aku lek wis ana wong kuwi teko peh deweke lah aku. Nek gereja jan iso ra fokus belas, Pak. Nyaman ndak? Itu mbak dikotbahi ya, dikotbahi. Loh, Anda itu datang ke gereja fokusnya ke Tuhan, bukan ke manusia. Gak mempan. Karena semua kembali kepada hatinya sendiri. Karena kehidupannya yang penuh dengan dendam dan benci itu membuat dirinya tidak nyaman, bahkan dengan Tuhannya sendiri. Rugi dong. Rugi dong. Ya dong? Maka dari itu, bisa tidak bisa, paksakan jika perlu untuk bisa mengampuni. Hidup kalau mau nyaman, bebaskan dari dendam. Lepaskan pengampunan. Lah wong kuwi diampuni ra rumangsa salah Pak, tetepan Pak. Lah kok poe nak men ora enak urusan orang itu sadar atau tidak sadar. Semua kembali untuk kita sendiri dan dari kita sendiri. Wong kadang jenengan orang yang jenengan benci wae ora krasa dia salah kok. Lah ngapain ngurusi dia? Atau mungkin jangan-jangan memang dia tidak salah, Anda aja yang punya hati yang jelek. Sehingga apapun yang dilakukan orang itu terlihat selalu kadang orang, bukan kadang ya, orang kalau sudah tidak suka ya, orang kalau sudah tidak suka, mbok Anda itu mau diperlakukan, kita itu mau diperlakukan sebaik semanis apapun, ya tetap ketoke jangan gua kayak Bagong, selek pol kayak. Karena pada dasarnya sudah tidak suka. Itulah dendam. Walaupun tidak sampai berbuah kepada pembalasan, atau setidaknya mungkin belum berbuah sampai ke pembalasan. Hati-hati, dosa itu menjalar. Hati-hati, dosa itu terus berbuah. Sebagaimana kebaikan yang juga berbuah, ya toh? Anda berbuat baik, maka akan menuai buah yang baik. Dosa pun sama. Anda menabur kebencian, Anda menabur dendam, berbuah juga enggak? Pasti akan berbuah. Bermula dari ketidaknya. Sebab itu butuh kerelaan, butuh pengorbanan dalam diri sendiri untuk mau mengampuni. Semakin kita tidak bisa mengampuni, semakin akan dalam masuk dan terjerat di dalam dendam, kebencian, dan ketidaknyamanan hidup. Ada satu fakta, saya tidak mau sebut namanya, walaupun kalau saya sebut jenengan juga nggak akan kenal, tapi siapa tahu keluarganya nonton entah suatu saat nanti. Ada seseorang yang sakit-sakitan parah sampai meninggal, padahal saat durunge sehat-sehat wae. Bermula dari apa? Ngempet jengkel dengan seseorang. Bermula dari ngempet jengkel dengan orang lain, dengan keluarganya, sesama keluarganya. Ngempet dadi mau kersa jenengan duwe penyakit mergo ngempet jengkel, mau makanya lepaskan pengampunan ben uripmu nyaman. Ada satu pujian yang mengatakan begini, hati yang gembira adalah obat
Hati yang gembira itu orang mau cuma gembira-gembira, seneng-seneng, happy-happy tok. Tapi ketika Anda tidak punya rasa jengkel, benci, dendam, Anda akan bahagia. Urip ki yo nyaman, maem yo enak. Walaupun mung sego duduh bayem tok karo lawuh kerupuk ya tetep enak. Ya tadi. Ngopo? Orang duwe rasa jengkel karo orang masalahnya. Dia punya rasa jengkel. Jajal jadi jengkel karo orang. Mbok dijak makan nek ngene mbok stik sapi kayak stik biliat kayak apa stik apa? Stik biliat dimakan. Ora enak. Makan stik karo aku jengkel jane karo kowe. Ora enak wis jan mam. Jan wong jan anu ora enak. Mboten sekeco. Wis. Gak enak-enak sudah. Tapi dengan hati yang penuh pengampunan, hati yang mengasihi, hati yang tidak mudah menilai menyalahkan orang, mbok jenengan makan apapun tetap enak. Mbok isu orang makan lali sarapan pun tetap enak. Lho tenan toh? Lho iya. Agar ora duwe lara omah wae. Apapun yang Anda lakukan, Anda akan nyaman. Anda mau pergi kemanapun, Anda akan nyaman. Pasti itu, nggak merasa terbebani. Gereja mengenek retreat juga, ya berangkat aja, nggak akan kepikiran kira-kira Pak Batiar ikut lah ya. Aku lihat, Batiar ini melu aku megah aku, tak melu aku. Gak akan. Gue lihatnya pada seneng-seneng, pada renang-renang jenengan ora dhewe ya. Rugi dong. Ya Pak Batiar ya. Malam tahun barunan, Batiar teko ora gak teko. Padahal Pak Batiar teko gawe iwak wakeh. Rugi dong ya. Salah dhewe Pak Batiar ya. Sebab itu, penuhilah hidupmu, hatimu dengan kasih. Ya. Mengasihi orang-orang yang membuatmu jengkel. Siapapun itu. Ojo gampang mikir eleke orang, apalagi sampai memberi label. Dan yang pasti, paksakan dirimu untuk mengampuni. Pak, tapi itu kan nggak bisa dipaksakan, Pak. Iso. Lek firman Tuhan ngomong kudu ya kudu. Pasti bisa. Tuhan tidak ngawur di dalam memberi hukum. Ya toh? Tuhan tidak ngawur di dalam memberi hukum. Semua ketentuannya itu sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Yang menjadikan itu susah adalah tak tutup. Ngeyel. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk hidup di dalam kasih dan menerapkan kasih dengan nyata melalui atau dimulai dari sekitar kami, dimulai dari keluarga, dimulai dari tetangga, dimulai dari lingkungan sekitar pekerjaan. Mampukan kami untuk hidup dengan kasih Allah. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus-Mu yang menyentuh hati jemaat-Mu dan siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan ini dan menuntun mereka ke dalam perkenanan Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.